Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sulastri dari kelas MRS R3120, NPM 20305033. Di sini saya akan membacakan artikel tentang peran agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan saya membuat artikel ini adalah untuk memenuhi tugas dari Pak Andreas Nur Kamil, Al-Bustami, SPDI, MPDI pada mata kuliah PAI. Semoga artikel ini membawa pemahaman dan pengetahuan bagi kita semua. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai macam sara, suku, agama, ras, dan budaya. Salah satunya dalam ruang lingkup agama, Indonesia memiliki keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang pasti memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Di Indonesia, menjamin kebebasan beragama kepada semua orang menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Keberadaan agama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mempunyai peranan penting dan utama. Nilai-nilai spiritual keagamaan mampu mendorong umatnya untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan hidup, serta menghilangkan keresahan, kegelisahan, dan pertentangan sosial. Berikut ini ada beberapa peran agama di NKRI. Pertama, menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan atau menumbuhkan sikap toleransi pada diri kita sendiri, yaitu kita mengetahui dan memahami apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat suatu kelompok atau golongan orang yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Contoh sikap toleransi. Yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama lain. Yang kedua, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Yang ketiga, tidak melarang atau mengganggu umat lain yang sedang beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya pegangan dan pedoman yang menjadi acuan dalam hidupnya. Agama memberikan tuntunan kepada manusia untuk dapat memperoleh ketenangan dan kematangan jiwanya ketika sedang beribadah untuk menyeimbangkan kebutuhan fisik dan jiwanya. Selain itu, agama juga memberikan jawaban-jawaban dari segala pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat ditemukan oleh nalar manusia. Contohnya, si A ingin melakukan suatu perbuatan, tapi dia tidak tahu apakah perbuatan itu baik atau buruk di mata Tuhannya, maka dia harus berpegangan dan berpedoman pada agamanya. Yang ketiga, agama mendorong kemajuan iptek. Selain memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan iptek dalam bidang ilmu pengetahuan. Di Indonesia, dalam era reformasi saat ini, banyak sekali kemajuan dan kecanggihan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan iptek di satu sisi memang berdampak positif, yaitu memperbaiki kualitas hidup manusia. Tapi, di sisi lain juga berdampak negatif, yaitu dapat merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Disinilah peran agama penting, yaitu kita dapat memperoleh sisi positifnya, mengeliminasi dan meminimalisir dampak negatifnya seminimal. Perlu kita sadari bahwa kondisi umat Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai masalah di mana agama sebagai landasan spiritual, moral, dan etika belum diaktualisasikan secara matang. Kehidupan sosial masyarakat yang kurang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan sehingga memunculkan permasalahan seperti permasalahan kerukunan hidup. Kondisi ini menjadi pemicu timbulnya kesenjangan sosial atau pertentangan sosial. Itulah beberapa peran agama di NKRI dalam menggerakkan peradaban manusia. Semoga agama ke depannya mampu mengarahkan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.